sore. Ini dari Cokro Channel TV. Hari ini kedatangan tamu dari Ketua MPAI Kalimantan Selatan, Bapak Haidir. Selamat sore, Pak Haidir. Perkenalkan sebagai Ketua DPP MPAI Pusat, Bapak Hadi Utomo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ramin dari DPP juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan. Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan tamu dari Kalimantan Selatan. Jauh sekali, perjalanan juga mungkin sampai ya. Mungkin kita mau tanya-tanya seputar MPAI di Kalimantan Selatan. Bagaimana Pak Haidir bisa menetapkan bendera MPAI dalam waktu singkat, sudah bisa menjadi booming lah dalam pemberitaan ataupun sudah diurus oleh pemerintah dan diakui juga di lingkungan hidup, bahkan sudah masuk ya di dinas lingkungan hidup Kalimantan Selatan. Mungkin bisa cerita sedikit berbagi pengalaman untuk kita dari awal pembentukan sampai ke kegiatan program apa saja yang sudah dikerjakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk wawancara. Selamat sore juga untuk Pak Nadi, para penggawa dari DPP MPAI. Alhamdulillah saya dipertemukan di wawancara perdana ini dari MPAI ini. Saya alhamdulillah dapat undangan dari DPP Pusat. Jadi sejarahnya terbentuknya MPAI ini dari para masukan dari para senior yang pernah bertugas di Tengah Laut. Jadi Pak Astro Ispatio, beliau memberikan rekomendasi pada DPP MPAI menjadi ketua di Tengah Laut. Selang beberapa minggu kita sempat sound ke instansi terkait yang membidangi lingkungan terus di tanah. Alhamdulillah mereka menerima dengan baik. Secara garis besar, kenapa MPAI baru berumur 10 tahun udah memberikan gaungnya, udah kenal kalangan masyarakat khususnya di Tengah Laut dan umumnya di Kalimantan Selatan. Karena di Tengah Laut sendiri itu sudah hampir jarang sekali para aktivis yang meluangkan waktunya untuk kegiatan soal lingkungan. Sedangkan pertambangan sudah semakin marak. Jadi kemarin kita sempat juga bekerjasama dengan beberapa komunitas. Ya, alhamdulillah mereka juga mau berdampingan dengan MPAI untuk soal lingkungan. Yang kelima, Dari Orpala, terus para dari Seber, alhamdulillah dapat respon dari pemerintah daerah di Tengah Laut. Setelah di Tengah Laut kemudian berkembang, nah ini kemarin dapat lagi rekomendasi dari DPP melalui Sekjen Pak Dusion dimasukkan menjadi pimpinan wilayah. Nah disinilah awal munculnya MPAI di para kalangan para pemerintahan daerah provinsi, terutamanya Pak Gubernur Selatan, dan memberi apresiasi atas kinerja karena kami memakai tagline tiap hari minimal tanam 50 pohon. Di situ kita selalu berespon dan slogan, akan juga mereka siap apapun kegiatan MPAI selalu didukung. Tidak berhenti, dukungan juga para anggota yang senantiasa siang malam memikirkan tentang lingkungan ini. Dan harapan kami semoga para penggiat lingkungan dapat bersatu lah lingkungan, lagi Kalimantan menjadi salah satu ibu kota ini, ke depannya ibu kota negara.
tanggung-tanggung nih Pak Presiden Jokowi menetapkan IKN di Kalimantan. Dan permasalahan itu yang kita lakoni, alhamdulillah beberapa kegiatan ini diapresiasi dan mendapatkan beberapa penghargaan dari daerah. Kemarin itu kita mendapatkan juga dapat pelakat piagam dari Bupati. Akhirnya tanpa rekomendasi syarat yang penuh, maka kita masuk di tim komisi AMDAL Kabupaten waktu itu MPAI dengan syarat karena kemarin itu minimal 3 tahun. Itu karena MPAI mungkin dianggap sudah mencukupi mungkin, jadi masuklah ke tim AMDAL. Cuman ada beberapa kendala yang sangat, ini kendalanya lagi yang sangat untuk lingkungan para aktivis lingkungan. Karena di wilayah Kalimantan ini banyak pertambangan, jadi di situ kebanyakan aktivis ini kalau tidak ada dukungan atau dari dampingan seperti pihak penegak hukum sangat susah. Banyak yang sudah hilang, yang tidak tahu rimbanya setelah menggerogoti setelah pertambangan hilang reject. Jadi di situ kita kemarin tuh minta dukungan kepada kepolisian, terutama TNI agar selalu mendampingi pendidikan kami di MPAI. Tujuan kita ini tidak hanya untuk mengkritik masalah pertambangan selaku pemerintah, tapi kita gimana caranya untuk menjadi Kalimantan ini kembali lagi hijau seperti yang didamkan masyarakat khususnya di Kalimantan. Itu yang harapannya. Ya, MPAI Kalimantan ini memberikan solusinya. Bukan berarti hanya mengkritisi, tapi juga memberikan solusinya. Iya, betul. Bagaimana ini kendala di lapangan, terutama kan ya, mereka itu kan orang-orang kuat di lapangan. Untuk mengatasi hal semacam itu, MPAI sendiri punya kiat atau jurus apa untuk mengatasi? Contohnya dulu pernah ada riba yang disebutkan oleh MPAI sendiri, itu kan penyelesaiannya seperti apa? Jadi kan kemarin kita yang salah satu yang utama kita kemarin pun kita kalau pertambangan itu memang resmi atau misalnya perusahaan itu memang resmi kita tanya dulu, berarti kan ada salah CSR-nya. Itu nanti kita cari kita kemana lari CSR ini, dia kelola di daerah lainnya. Tapi kalau hanya mereka tidak bisa mengelola, berarti itu pertambangan ilegal. Disitulah nanti baru kita lihat, karena kalau ilegal itu pasti sudah penegak hukum membantu MPAI. Dengan harapan tidak ada oknum yang terlibat di perusahaan. Baik, terima kasih kepada Pak Ege. Mungkin sekarang kita mau tanya ke Pak Utomo selaku PP MPAI. Nah, maksud dan tujuan Pak Ngadi dibentuk MPAI, kemana arah tujuannya? Kedua, MPAI itu singkatan dari apa? Mungkin masyarakat belum pernah tahu. Visi dan misinya. Barangkali nanti bisa sharing ketika ada kendala di daerah, Pak Ege di Kalimantan Selatan terkenal dengan usaha hukum, apa yang akan diberikan dari DPP, bantuan-bantuannya seperti apa? Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya dari Kalimantan Selatan, Ketua DPD, dan beliau juga selain Ketua DPD, beliau juga Ketua Korwil se-Kalimantan ini untuk membentuk MPAI seluruh Kalimantan, dan alhamdulillah sekarang ada 3 ya, Kalimantan Barat sama Kalimantan Timur sudah terbentuk. Nah, MPAI itu apa? Binatang apa ini ya? Kalau kita lihat MPAI itu kepanjangan dari Masyarakat Penjaga Alam Indonesia. Nah, MPAI ini pertama memang kita bidani dari 12 tahun yang lalu. Ya, salah satu di sini juga orang tua kita, Pak Asep Mulyana yang ini sebagai pendidik LSM kita waktu itu. Nah, dari LSM ini kita membentuk Masyarakat Penjaga Alam Indonesia ini. Ini pun kita bentuk, kita gagas pada tanggal 25 Desember Pak ya, tahun 2019 ini.
waktu itu kita belum nama MPAI, masih Maidating, Masyarakat Sadar Lingkungan. Tapi pada saat kita daftarkan di Kemenkumham, ternyata ini ditolak. Ya, karena singkatan Maidating kan konotasi dengan bahasa asing. Ini ditolak waktu itu. Dan akhirnya kita juga rapat di sini. Ya, salah satunya waktu itu ada Bang Cornelius, ada Bang Esrom, ada Bang Ucok, kita bahas si film Edison membicarakan ini. Akhirnya kita diberikan semua ini cari-cari nama-nama itu. Saya juga minta ke anak saya yang dua ini untuk memberikan nama dari Maidating yang sudah ditolak ini apa ya kira-kira yang bisa diterima oleh Kemenkumham. Ternyata dari Kemenkumham itu bisa diterima namanya itu MPAI, Masyarakat Penjaga Alam Indonesia, dan itu pun prosesnya lebih dari 1 tahun. AHU ini kita terima. Nah, setelah AHU ini kita terima dan kita mengadakan pengukuhan waktu itu di Trisakti, titik 0 km Sungai Citarum waktu itu pada tahun 2001 Pak ya. 2001 waktu itu kita pengukuhan di sana pada bertepatan dengan Hari Air Sedunia waktu itu. Dan waktu itu pun di sana juga tokoh-tokoh nasional dari Kasdam waktu masih Pak Kunto, beliau juga menghadiri. Alhamdulillah dari awal mulai pembentukan, dari deklarasi, dari pengukuhan pun sesepuh kita yang Aditya Alamisa juga begitu respon terhadap MPAI ini. Nah, setelah kita bukan waktu itu kita juga rapat MPAI ini kita tidak cukup untuk berdiri di Jawa Barat aja. Kalau kita bicara masyarakat penjaga alam Indonesia berarti kita harus berdiri seluruh Indonesia, dan ini pun kita buktikan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah 8 provinsi yang terbentuk, 8 provinsi yang sudah kita kasih sekarang. Memang yang sudah betul-betul action di lapangan sudah diterima oleh masyarakat ini kita rasakan, terutama Kalimantan Selatan ke kabupaten kota itu yang ada di Jawa Barat. Ini sudah betul-betul kita itu bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, kalau kita bicara MPAI, kenapa saya bentuk visi-misinya seperti apa? Ini sebagai bentuk kepedulian anak bangsa, ya, yang dilahirkan di Indonesia, yang mencintai tanah air tumpah darah Indonesia, yang betul-betul tertanam dan terpatri di dalam sanubari. Karena apa? Orang-orang tua kami dulu sebagai pejuang, ya, tidak ridho, tidak ikhlas apabila sejengkal tanah kita itu suatu saat dikuasai oleh asing. Ini yang menjadi panggilan kami, ya. Pesan almarhum orang tua kami yang jelas, karena itu bagus dalam saswis Raden Ningrat pun berpesan kepada kami sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, ya, hutankan kembali hutan yang sudah hilang, yang sudah dirampas, ya, oleh oknum-oknum yang mementingkan pribadinya, diri sendiri. Inilah tugas kita bersama, karena jujur kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan baik dari pemerintah, dari masyarakat, dari semua kalangan. Disinilah MPAI hadir untuk menghimpun semua kekuatan elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini. Maka kita sama-sama untuk bahu-membahu untuk menyatukan konsep-konsep yang ada di MPAI ini untuk kedepannya. Inilah yang kami harapkan, yang kita mau MPAI ini sebagai wadahnya, tapi di sini beberapa komponen elemen masyarakat pun kita harapkan turut serta di dalam menjaga alam bumi Indonesia ini. MPAI ini kita bentuk dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Ranting, bahkan sampai ke tingkat RT kita bentuk. Karena apa? Kalau kita bicara permasalahan yang ada di dalam MPAI, masyarakat penjaga alam, itu titik pangkalnya itu adanya malah di tingkat RT RW ini. Karena apa? Mereka itu yang tahu persis
yang berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya masyarakat penjaga alam ini. Dan mereka itu sebagai kekuatan kita, ya, yang akan membantu orang-orang tua kami dari TNI maupun Polri. Ini sebagai kekuatan yang kita susun, yang akan kita kembangkan dan kita bangun untuk menjaga alam Indonesia. Itu gambaran sepintas itu, Pak. PAI sendiri ini kan berhubungan dengan penanaman pohon yang sudah dilakukan oleh DPP sendiri. Kira-kira seperti apa penanaman pohon yang rata-rata gunung-gunung yang sudah gundul gitu kan, ya, apa yang sudah dilakukan oleh PAI? Jadi sebelum ada MPAI pun kita sudah mengadakan penelitian Pak, baik di Jawa Barat sendiri, bahkan waktu itu saya pun mempersiapkan bibit besi. Jadi dari teman-teman setiap berkunjung ke Bandung waktu itu, kami tidak bisa memberikan cenderamata yang lebih berharga daripada biji mitra besi ini untuk dikembangkan dari masing-masing daerah itu. Dan itu pun sudah beberapa provinsi waktu itu, setiap berkunjung ke Bandung, pulangnya kita tidak bisa membekali apa-apa, tapi kita membekali biji besi untuk dikembangkan. Karena waktu itu juga dari Presiden SBY juga mencanangkan untuk menanam pohon besi. Dan sebelum Bapak SBY pun mencanangkan untuk menanam besi, itu sudah kita lakukan. Kita lakukan penanaman ini. Bahkan setiap musim besi itu berbuah, kita sudah menyiapkan kurang lebih 50 kilo, Pak, yang untuk disebar waktu itu. Dan alhamdulillah kegiatan ini kita sudah kita lakukan. Bahkan terakhir kita tanam pohon besi waktu kegiatan sama Kolonel Perwali itu, Pak, ya. Citarum berapa itu, Pak? Citarum Harum sektor 7 itu kita lakukan terakhir ini. Kita lakukan penanaman besi ini. Dan saya berharap konsep MPAI ini kita bagaimana mengedukasi, mengajak kepada masyarakat. Kita itu bisa membuat tanaman yang kita tanam itu menghasilkan. Bukan hanya dari segi kayu aja, Pak. Contohnya yang sudah kita lakukan, kita itu budidaya alpukat. Ya, alpukat itu salah satu program kita ke depan. Bagaimana supaya alpukat ini nanti bisa diterima oleh masyarakat juga. Masyarakat diterima dalam arti bisa menanam dan bisa menikmati. Walaupun saat ini saya menanam alpukat tidak menikmati hasilnya, buat saya nggak jadi masalah. Yang penting nanti anak cucu saya itu bisa menikmati daripada buah alpukat ini. Karena apa? Kalau kita lihat dari segi kesehatannya, makanan ini kan bisa dimakan dari ibarat bayi baru lahir, Pak, sampai kakek nenek ya habis giginya pun kalau makan alpukat jadi masalah. Ini pertama. Kedua, kita juga sedang memprogram ingin membuat kampung kopior. Kopior ini kita akan menanam pohon kelapa kopior, ya, di mana ada 3 desa yang akan kita kembangkan untuk budidaya kopior. Dan ini pun sudah kita mulai melakukan pembibitan. Mudah-mudahan kampung kopior ini pun nanti terrealisasi. Kalau kita bicara kampung kopior, kita lihat buah kelapa kopior itu juga saat ini harganya juga masih fantastis juga, masih luar biasa juga. Apalagi kalau bisa dikemas, bisa dikembangkan, kita harapkan juga nanti masyarakat, saudara-saudara kami, adik-adik kami yang tidak mempunyai kegiatan, yang tadinya sawahnya cuma tanahnya tidak produktif, bisa kita tanami kopior ini dalam waktu 4-5 tahun yang akan datang sudah bisa berbuah. Nah, ini pun nanti adik-adik kami ini akan kita kasihkan pelatihan bagaimana untuk pemasarannya, untuk penjualannya. Dan ini pun juga sudah ada beberapa titik yang menjual buah kelapa kopior ini. Nah, nanti seiring waktu kopior ini sudah berbuah, bisa berkembang. Nah, nanti kan tinggal memutuskan aja nantinya, Pak. Ini yang kita kembangkan ke depan.
di samping itu juga ada beberapa buah-buahan ya, yang adaptif yang bisa berkembang dimanapun kita tanam nantinya. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Pak Aidir dari Kalimantan, Pak Madi dari Pusat. Mudah-mudahan ini ada hikmah dalam pembicaraan kita. Cita-cita yang mulia oleh MPAI ini, para bangsa atau generasi penerus ingin melestarikan lagi hutan yang ada. Karena sebagaimana kita ketahui sudah hampir habislah hutan di Indonesia ini. Jadi kalau tidak ada gerakan-gerakan seperti ini, ya tunggu kehancurannya. Ya, mudah-mudahan obrolan kita dari Cokro TV News Channel bisa disambung kembali nanti mungkin dari DPD MPAI yang lain kita sambung kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.